Jadi apapun kegiatan kita, aktivitas kita, kalau disandarkan dengan ibadah niat kita karena Allah, itu insya Allah kita baru lebih bermanfaat lah istilahnya, lebih berasa. Gitu. Kan agama tuh urusannya hati ya, jadi ketenangan tuh ada di dalam hati kita. Apapun kegiatan kayak kita menyiram tanaman bisa bermanfaat buat oksigen, buat lebih segar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana. Untuk kegiatan sehari-hari menggeluti bidang kafe, khususnya perkopian. Sebelum masuk ke konsep kayak gini, saya buka di pinggir jalan. Cuman ya terbatas lah ruangannya, rumah biasa, rumah peninggalan orang tua dulu. Cuman di konsep dibikin kafe. Ya kepengen jadi mewadahi lah supaya nyaman buat nongkrong, buat ngobrol-ngobrol, bahkan bekerja juga bisa di tempat kita gitu, khususnya kafe sendiri. Ya awalnya dari sini, dari sana sih. Mulai ide keluar pengen bikin kafe. Awal ramenya kebetulan dari awal masuknya komunitas sebetulnya. Kita menggandeng komunitas, khususnya yang awal-awal saya gandeng tuh komunitasnya anak-anak fotografi, frame fotografi di Pajampangan namanya. Guide kita gandeng anak-anak komunitas, alhamdulillah responnya bagus, bisa nge-blow up ke media bahwa di Surade itu ada kafe. Di dinding-dinding kafe ini itu hasil jepretan anak-anak fotografi di sini, anak-anak frame. Itu hasil dari, kalau nggak salah dulu sempat ada perlombaan di sini. Jadi yang pemenang kita pajang di kafe ini gitu. Terus mengangkat potensi pariwisata di daerah kita. Awalnya sudah datang dari Bandung tuh, basicnya saya dulu SMA ya. Basicnya pencinta alam, jadi senang berpetualang, baik ke gunung, ke laut, ke banyak lah kegiatan yang saya lakukan dulu di zaman SMA. Itu bisnis banyak sih ya, sempat jadi sales motori, sempat dulu nyampe masuk ke gang-gang, nyampe ribut sama banyak lah kejadian yang aneh-aneh kayak gitu. Sales motoris sempat, buka konveksi juga sempet, sablon yang manual, yang meja lumayan lah. Kerja sama clothing Bandung juga sempet. Berjalan berapa lama ya clothing dulu, hampir 5 tahun lah. Ya cuman jiwa muda kan dulu masih nggak bisa manage lah istilahnya keuangan kayak gitu. Habis itu saya bergerak pindah usaha lagi, banting setir lagi ke otomotif, buka spare part motor, khususnya trail sama custom. Saya juga ikut, istilahnya ikut jadi mekaniknya juga, ikut ngelas-ngelas kayak gitulah, sambil jual spare partnya juga. Itu berjalan sekitar 7 tahun ya kalau nggak salah. Ya masih bujangan jadi nggak terlalu fokus, hanya sebatas kegiatan biasa aja lah gitu, intinya nggak bisa manage keuangan gitu. Sebetulnya awal mulanya pengen ngangkat kopi di kita ketika ada mau diresmikannya Geopark Ciletuh tahun 2015. Jadi aku berpikir apa yang mesti diangkat daerah kita supaya produk minimal gitu ikut keangkat juga. Banyak sih teman-teman UKM yang bergerak di bidang kuliner, kayak opak, dikembangin, dikemas, sedemikian rupa. Kayak banyak lah, kayak kerajinan-kerajinan tangan dari bambu. Saya inisiatif sendiri supaya nyambung sama konsep kafe itu sendiri, ya udah kita angkat kopinya aja. Kan dari Bandung juga sama-sama bergerak di
perkopian, ikut belajar dulu ke sana. Kebetulan di bagian hulu kita kerjasama sama petani-petani di daerah kita, khususnya daerah Lengkong. Kita ngolah bebarengan, kita produksi bareng, kita nanam bareng, ngerawat bareng si tanaman itu sendiri, kita proses, ambil ke kafe, kita jual di kafe melalui online maupun retail biasa. 2012 awal kafe cuman kafe biasa sih, es blend, paling jus-jusan yang kayak itu standar lah. Wah, kesulitannya lumayan penuh perjuangan. Ya, pertama kan kebiasaan ngopi anak-anak sini, kopi-kopi biasa, kopi-kopi sobek biasa, saset, kayak gitu, yang instan-instan. Awalnya kaget sih. Pertama dikasih kopi pahit, kok gini kopi? Memperkenalkan kopi murni itu sendiri banyak ya, seperti kayak kegiatan-kegiatan event, kayak ngopi seikhlasnya, kayak gitulah konsep-konsep biar mengenal dulu aja bahwa kopi murni itu kayak gimana. Lebih ke sana sih, lebih ke support, kayak acara-acara event kita support kopinya. Kayak milad apa, komunitas mana kita support kopinya, lebih ke arah sana. Belum nyampe berniat untuk income gitu, nggak nyampe kepikiran ke sana awal-awal. Penting mah ngopi aja dulu lah, mengenalin kopi kayak gimana. Kafe itu sendiri terinspirasi dari dulu sebetulnya, betapa pentingnya alam itu sendiri buat kehidupan kita. Alhamdulillah, selain kesibukan saya di kafe, saya masih aktif, dibilang aktif enggak, cuman masih merapat lah ke komunitas, khususnya pecinta alam. Alhamdulillah respon anak-anak sini tentang pentingnya alam itu bagus. Saya salut lah sama anak-anak sini, masih menghargai pentingnya alam itu sendiri buat kehidupan kita. Untuk dunia petualangannya, saya masih mengajar atau membimbing lah, bukan lebih ke membimbing sih, ini anak-anak panjat tebing. Kebetulan kan dulu di Bandung saya sempat jadi ikut atlet lah, sampai Porda sih itu juga. Dari Bandung tuh sekitar tahun berapa ya, lulus SMA lah kalau nggak salah. Waktu zaman kuliah dulu saya aktif di panjat tebing, sempet ikut Porda di Indramayu kalau nggak salah, meskipun itu belum bisa mendapatkan medali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang bisa sedikit pengetahuan saya tentang manjat bisa diterapkan ke anak-anak sini, tentang cara pemanjatan yang baik, SOP manjat yang baik kayak gimana, sampai ke tahapan rescue juga. Alhamdulillah sempat kita bareng anak-anak sini. Dulu sempat kejadian di Pelabuhan Ratu di Cerobong Asap. Ya, itu kan ada kejadian stuck ya liftnya ya kalau nggak salah, stuck jadi nggak bisa, intinya mah terjebak di ketinggian kalau nggak salah 120-130 meter dari bawah ya. Alhamdulillah kita bareng anak-anak sini sebagai dia ikut di dalam, ikut menyelamatkan korban, kalau nggak salah 6 orang yang terjebak di atas tuh. Alhamdulillah kerjasama komunitas bareng TNI juga, polisi juga, pramuka, berbagai banyak yang ikut terlibat di sana. Saya ikut menyelamatkan, adrenalin itu benar-benar dipacu.
dari gelapnya, dari pengapnya udara, drainase yang kurang, pencahayaan yang nggak ada, banyak lah. Dari kondisi si pijakan pegangan itu kan penuh dengan apa ya, kotoran kayak oli, licin kayak gitu. Alhamdulillah kita yang nyampe atas tuh bertiga, yang bisa nyampe saya dari tentara sama dari kepolisian kalau nggak salah. Bertiga, alhamdulillah bisa eksekusi, kita gayung bersambut istilahnya. Kita turun ke bawah, disambut dari pos 5, terus ke bawah, di rolling di estafet gitu. Ya alhamdulillah bisa diterapkan lah, bisa apa yang saya dapatkan ilmu dari panjat tebing itu sendiri bisa diterapkan hingga bisa menyelamatkan korban itu sendiri. Alhamdulillah lah. Jadi, banyak ulama bilang kebahagiaan, kesejahteraan itu adanya dalam amal agama, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi saya belajar ke arah sana lah, mencari kebahagiaan ke arah sana, bukan di dunia aja, lebih bermanfaat. Ya kan sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat buat orang, lebih ke arah sana lah. Sebetulnya agama itu sendiri sangat fleksibel ya, di mana kita berpijak, kita mesti ada agama di dalamnya. Itu sebenarnya fleksibel banget gitu. Apapun kita profesinya, apapun kegiatan kita maupun ya kerja ya kayak gitulah, kalau ada agama di dalamnya akan lebih tenang. Jadi kita selama 24 jam tuh sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dari pertama keluar rumah sampai masuk rumah kita melakukan secara Rasul. Kayak pertama kita minum cara Rasul, ada nilai ibadahnya. Kita tidur cara Rasul, ada ibadahnya. Bahkan kita masuk kamar mandi, keluar mandi, itu ada nilai ibadahnya. Jadi apapun kegiatan kita, aktivitas kita, kalau disandarkan dengan ibadah, niat kita karena Allah, itu insya Allah kita baru lebih bermanfaat lah istilahnya, lebih berasa gitu. Kan agama tuh urusannya hati ya, jadi ketenangan tuh ada di dalam hati kita. Apapun kegiatan, kayak kita menyiram tanaman, bisa bermanfaat buat oksigen, buat lebih segar gitu. Jadi kan setiap tanaman itu pasti bermanfaat, yang makhluk hidup itu pasti bermanfaat gitu. Ya balik lagi dari konsep yang kafe itu sendiri, yaitu bernuansakan alam, ya kita mesti merawatnya juga. Kita punya konsep, kalau nggak dirawat ya nggak bisa jalan juga. Itu alhamdulillah kita aktivitas saya sendiri sehari-hari, dari mulai pagi kita merawat tanaman, kita kasih pakan ikan, ada soang juga di belakang. Jadi ulama bilang agama itu unik ya, Allah itu unik. Jadi tanpa syariat maupun tanpa syariat itu bisa, agama itu unik dari sana. Jadi kita mau aktivitas, mau usaha, rezekimu tetap datang. Mau nggak usaha, cuman itu mah gimana keimanan masing-masing. Kau mau tanpa syariat mangga, kalau saya pribadi saya mesti pakai syariat. Kita berusaha bikin kafe, mendatangkan uang. Tanpa melakukan itu juga bisa. Cuman itu mah imannya kan beda lagi. Bukan makom saya. Kalau saya mah mesti pakai syariat. Kalau kelas-kelas ulama jangan itu mah mau tanpa syariat juga udah bisa. Targetnya sebetulnya target ini sebagai lahan dakwah sebetulnya. Jadi lebih ke sana lah. Awal pandemi
kebetulan ada perubahan lah dari segi income atau pendapatan, kita ada perubahan, cuman nggak terlalu signifikan perubahannya kayak di kota-kota. Sebenarnya dari daerah, dari segi perubahan ada, itu, cuman nggak terlalu ekstrim lah. Jadi untuk masalah pandemi, saya pribadi kafe nggak terlalu banyak perubahan ya yang signifikan gitu. Berjalan masih kafe, cuman dibatasi. Cuman sempat kita tuh di anjuran pemerintah sempat tutup kalau nggak salah seminggu ya. Lagi rame-ramenya zona merah kalau nggak salah di Surada itu sendiri. Kita tutup pas awal pandemi yang lagi ramenya, kita sambil berbenah, kan asalnya kafe itu di depan ya, di pinggir jalan. Kita berbenah di belakang sambil konsepin kafe ini sendiri, sambil berbenah lah intinya, sambil nanam-nanam gitu. Dari awal semingguan lah kalau nggak salah, kita sempat tutup dulu. Pindah ke sini sambil berproses, kita mulai kembali, alhamdulillah berjalan sambil pandemi. Jadi sesuai apa yang dianjurkan pemerintah, boleh buka, cuma ada batasan-batasan kayak jarak, kayak tingkat kebersihan, banyaklah SOP yang mesti dijalankan kafe ini sendiri. Jadi menurut saya itu pandemi itu lebih ada sisi baik, ada sisi negatif, ada sisi positifnya sebetulnya. Apapun usahanya, yang penting kita konsisten, kita mesti semangat terus dalam menjalankan usahanya. Yang jauh lebih penting lagi, jangan kita pernah lupa yang kita menciptakan siapa, yang memberi rezeki siapa, yang memberikan kita usaha, jabatan, posisi kita itu siapa. Jadi kalau kita melupakan itu, maka tidak ada ketenangan dalam hati. Itu sih lebih intinya. Usaha yang dijalankan, selama kita konsisten, kita berdoa, insya Allah kita ada ketenangan di dalam hati kita. Biarpun besar atau kecilnya pendapatan kita, kalau ada Allah di dalamnya, itu akan lebih tenang, lebih bermanfaat lah. Harta, jabatan, posisi itu bukan tolak ukur kebahagiaan sebetulnya. Kebahagiaan yang hakiki adalah kedekatan kita sama Allah dan Rasulnya. Jadi kepada siapa saja yang mau datang ke kafe ini, mangga bebas silahkan. Mari kita belajar bareng, sharing bareng bersama di sini. Sebetulnya Let's Coffee sendiri itu sangat terbuka. Apapun kegiatan yang dilakukan komunitas, mangga selagi kita bisa memfasilitasi itu, silahkan pakai. Apapun jenisnya, seperti live musik, konten-konten seperti foto, bahkan pre-wedding juga kita sering pakai di sini. Mangga silahkan, kita nggak membebani mereka untuk biaya apapun. Yang penting ya intinya bisa bermanfaat buat mereka lah istilahnya. Khususnya komunitas yang berjasa banget buat saya pribadi. Berkat mereka kafe ini bisa berjalan sampai sini. Alhamdulillah, terima kasih buat komunitas-komunitas lain, khususnya fotografer, pecinta alam, musik sendiri, otomotif sendiri. Saya alhamdulillah berteman baik sama mereka semua. Intinya itulah, bisa memposisikan diri kita, apalagi saya sendiri kan pendatang, kita mesti bisa berbaur dengan mereka, bisa beradaptasi lah intinya. Meskipun itu ya mohon maaf fasilitasnya kayak gini. Jadi intinya
kita bisa beradaptasi sama istrinya, berhubungan baik lah sama tetangga, sama relasi. Jadi saya pribadi saingan itu nggak ada sebetulnya. Jadi saingan itu menjadi partner bisnis buat saya pribadi. Jadi kalau misalkan kita nganggap ada saingan di dalam hati kita, jadi capek ntar kesananya. Mendingan kita rangkul bersama, bergerak bersama, sebisa mungkin kita berjalan bersama.